Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Silahkan masuk, silahkan duduk ya Ibu. Baik Ibu Bidan, terima kasih. Ini dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan ya Ibu. Di sini saya dengan Bidan Dita yang bertugas pada pagi hari ini. Ini ada yang bisa saya bantu. Begini Bu, saya dengan Ibu Sari. Di sini saya ingin memeriksakan kehamilan saya Bu. Nah, dulu itu saya pernah keguguran Bu. Nah, sekarang itu anak kehamil ini anak kedua saya. Tapi yang dulu sudah keguguran, jadi ini anak yang pertama saya Bu. Seperti itu, takutnya saya nanti kalau tidak memeriksakan itu takutnya kejadiannya seperti dulu Bu. Seperti itu, apakah Bu Bidan bisa membantu? Baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya, deteksi dini komplikasi. Oh, jadi Ibu dulu pernah mengalami keguguran ya Bu ya, dan ini kehamilan Ibu yang kedua ya Bu ya. Ya Bu ya. Baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Sekarang Ibu bisa mengambil posisi ya Bu ya untuk saya tensi. Oh iya Bu, baik, terima kasih ya. Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian pengkajian resiko. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengkajian resiko ini? Yaitu upaya untuk mencegah Bu, proaktif sejak awal dari kehamilan Ibu selama kehamilan sampai menjelang persalinan Bu, seperti itu. Nah, yang dilakukan itu bersama-sama oleh tenaga kesehatan, yaitu seperti saya, bidan, desa dengan ibu hamil, suami, keluarga, serta masyarakat yang lain, seperti itu Bu. Ada juga Bu, tujuan dari pengkajian resiko ini yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada ibu hamil, janin, dan bayi baru lahir sebagai suatu kesatuan, tetapi perhatian kasus dan intensif diberikan kepada mereka mempunyai peluang terjadinya resiko lebih besar Bu. Seperti itu Bu. Nah, selanjutnya itu saya akan menanyakan kepada Ibu status fisik kehamilan. Nah, itu dari segi kesehatan. Terus yang kedua itu ada penyakit yang menyertai kehamilan, misalnya seperti anemia, TB, paru, terus DM, diabetes, atau PMS atau penyakit menular seksual, seperti itu. Dan juga ada komplikasi hamil Bu, seperti gemeli. Gemeli itu seperti kehamilannya itu kehamilan kembar itu Bu. Lalu ada juga posisinya yang melintang dan sungsang. Jadi posisinya adiknya itu tidak mapan Bu, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, baik. Saya akan menanyakan kepada Ibu seperti tadi, usia kehamilan yang pertama itu berapa waktu terjadinya keguguran. Terus ini ada jumlah persalinan anterem atau jumlah persalinannya itu Ibu udah berapa kali, terus jumlah anaknya yang hidup berapa. Nah, terus yang ketiga itu ada jarak kelahiran dengan kehamilan yang ini itu berapa tahun atau berapa bulan, seperti itu Bu. Nah, juga ada penyulit kehamilan seperti hipertensi, perdarahan kehamilan, kehamilan sungsang, atau kehamilan ganda seperti gemeli tadi, atau PTJ, juga kematian janin, seperti itu. Itu juga bisa membuat salah satu faktornya Bu. Nah, yang selanjutnya itu ada juga penyakit yang menyertai kehamilan seperti ginjal kronik, talasemia, gangguan hati yang lain yaitu seperti malaria, asma, epilepsi, tindakan operasi, pengobatan rutin ataupun transfusi darah, juga bisa itu trauma medis Bu. Itu juga bisa sangat berhubungan dengan pemeriksaan ini, seperti itu Bu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan klasifikasi resiko kehamilan normal. Nah, untuk ini itu biasanya keadaan umumnya ibu itu harus baik, tekanan darahnya itu kurang dari 140 sampai 190 Bu, seperti itu. Nah, juga ada bertambahnya BB sesuai atau tidak, minimalkan 8 kilo Bu selama kehamilan. 1 kilo itu setiap bulan itu di 1 kilo Bu. Nah, terus sesuai tidak indeks massa tubuhnya ibu.
selama hamil. Terus edem itu seperti bengkak Bu di area ekstremitas seperti tangan, kaki, seperti itu. Juga ada DJJ, detak jantung janin. Adiknya itu berapa kali per menit? Normalnya itu kan 120 sampai 160 kali per menit. Juga ada gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18 sampai 20 minggu Bu, itu bisa dirasakan. Jadi kan ibu ini kan kehamilannya udah 30 minggu ya Bu ya, saya lihat. Jadi jelas lah ya ibu sudah merasakan gerakan adiknya. Hingga melahirkan tidak ada kelainan riwayat obstetri. Terus ukuran uterus sesuai dengan umur kehamilannya Bu, harus sesuai Bu, seperti itu. Terus ada pemeriksaan fisik dan lab dalam batas normal. Pemeriksaan lab itu seperti HB-nya ibu normal atau tidak, itu juga termasuk pemeriksaan lab seperti itu. Oh seperti itu ya Bu, baik bisa Bu, saya sudah paham itu. Nah sekarang lanjut lagi ya Bu ya, apa sih sebenarnya klasifikasi resiko kehamilan dengan masalah khusus itu seperti masalah keluarga Bu, dari psikososial ataupun ibu dan orang tua, ataupun ibu dengan suami, KDRT, atau kebutuhan finansial itu juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Nah selanjutnya itu ada klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk riwayat konsultasi dan untuk kerjasama penanganannya, seperti riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatus mati keguguran itu lebih dari 3 kali. Kalau ibu kan baru 1 kali ya Bu ya. Nah itu yang selanjutnya itu berat badannya adik kurang dari 2.500 atau malah lebih dari 4.500. Kalau kurang dari 2.500 itu kan berat badannya adik kurang ya Bu ya. Terus kalau yang lebih dari 4.500 itu adalah kelebihan. Juga selanjutnya itu ada hipertensi, perdarahan pada reproduksi kehamilan saat ini, biasanya kehamilan ganda. Lalu usia ibu yang kurang dari 16 tahun ataupun lebih dari 40 tahun, karena itu sangat beresiko pada saat melahirkannya ya Bu ya. Juga saat nanti melahirkan juga waktu hamilnya Bu. Terus resisnya itu positif atau negatif. Terus hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, DM, malaria, HIV, sifilis, TBC, anemia berat, drug atau alkohol abses, lilanya 2 kg setiap per bulan, itu tidak sesuai dengan IMT kan, indeks massa tubuhnya ya Bu ya. Selanjutnya itu ada TFU yang tidak sesuai dengan ukuran usia kehamilan atau PTJ-nya atau ISK. Terus ada juga penyakit kelamin Bu, malposisi, malpresentasi ataupun gangguan jiwa. Itu juga menjadi salah satu klasifikasi kehamilan dengan masalah Bu, seperti itu. Baik Bu, baik, saya sudah paham, sangat paham Bu di sini. Terima kasih ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu menentukan Bu kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera, itu seperti perdarahan, preeklamsia ataupun eklamsi, ketuban pecah dini, gawat janin, atau kondisi kegawat daruratan yang lain yang mengancam ibu dan bayinya, itu harus segera dirujuk Bu. Nah biasanya itu kita menentukan dulu Bu tindakan lanjut sesuai dengan kasusnya. Itu yang normal itu pertolongannya dengan tenaga kesehatan seperti saya, bidan saja cukup itu jika normal ya Bu ya. Nah yang kedua itu dengan masalah kesehatan, sepertinya itu pasien membutuhkan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan dokter, seperti itu. Juga ada yang ketiga ini, dengan kegawat daruratan segera rujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, seperti itu Bu. Itu juga biasanya diperlukan. Nah selanjutnya itu setelah melakukan pemeriksaan itu semua, kita menyampaikan kesimpulannya kepada ibu. Itu seharusnya kita dirujuk di mana sih Bu dengan riwayat seperti itu. Nah untuk riwayat yang normal itu yang ditolong dengan bidan itu biasanya itu
resikonya itu lebih minim ya Bu ya. Itu dengan kehamilan normal, dengan riwayatnya juga normal ya Bu ya, itu biasanya bisa ditolong dengan bidan. Nah kalau itu dengan warna hijau Bu biasanya. Nah kalau untuk ada masalah lain seperti yang harus ditolong dengan dokter bidan, itu biasanya kita bisa merujuknya ke Polindes, PKM atau rumah sakit. Itu biasanya yang menolong itu bidan dan dokter Bu, seperti itu. Itu kan kita menentukan dari jumlah skornya ya Bu ya. Jadi ibu datang itu udah ada skornya sendiri Bu. Nanti dengan riwayat-riwayat yang ibu alami itu juga ada skornya sendiri-sendiri Bu. Nah selanjutnya itu kalau nilainya itu jumlahnya lebih dari 12, itu berarti udah merah Bu warnanya, dan itu harus dilakukan rujukan ke rumah sakit yang bisa uh, di di ditangani oleh dokter Bu, seperti itu. Nah, kalau ibu itu masuknya ke yang 6 sampai 10. Jadi yang kuning ibu bisa dirujuk di situ Bu ya. Nah, selanjutnya apakah sudah jelas Bu? Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya Bu. Saya sudah jelas, terima kasih ya Bu ya sudah mau menjelaskan kepada saya, karena saya kan takut ya Bu ya, dulu mempunyai riwayat yang 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 kurang bagus Bu. Terima kasih sudah mau menjelaskan kepada saya ya Bu ya. Bu baik, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau datang ke sini untuk memeriksakan ya Bu ya, apakah ada kegawat daruratan atau tidak. Baik Bu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya boleh bertanya ya Bu ya kepada Ibu, haruskah ya Bu, tadi kan harus menanyakan status fisik kehamilannya kepada pasien ya Bu ya. Nah itu apa aja sih Bu yang harus ditanyakan kepada pasien status fisiknya itu Bu? Boleh Ibu ya, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk melakukan pemeriksaan itu kita harus menanyakan status fisiknya dulu. Seperti itu ya Bu ya. Status fisik dari kesehatan, penyakit yang menyertai saat hamil sekarang seperti DM, anemia, terus penyakit menular seksual, seperti itu Bu. Dan selanjutnya itu ada komplikasi kehamilan, kayak hamilnya kembar Bu, terus posisinya melintang, terus ada yang sungsang juga, seperti itu Bu. Paham ya sudahan? Bener Bu, kita bisa melihat dulu atau mengkaji dari riwayatnya dulu ya Bu, seperti riwayat kesehatan dan lain-lain, seperti itu Bu. Oh ya, terima kasih ya Ibu ya sudah melakukan kunjungan di sini. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan yang saya jelaskan tadi ya Bu. Terima kasih dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Bu, terima kasih juga ya Bu ya atas informasinya. Saya pamit pulang Bu.